Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke ya, kali ini Mbah Tipo akan mencoba membahas tentang cara menjaga pelanggan. Sebelum masuk ke pembahasannya, alhamdulillah kiranya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi kalau ada video-video baru dari saya. Hal yang terpenting untuk menjaga pelanggan adalah nomor satu adalah menjaga hubungan baik antara penyedia jasa dengan pelanggan. Contohnya, kita harus selalu menanggapi komplainan pelanggan dengan kepala dingin ya, dengan kepala dingin, dengan hati dingin. Jadi seperti ini, pembeli itu adalah raja. Ya kalau di dunia jual beli memang seperti itu ya, pembeli adalah raja. Jadi kita harus selalu mengutamakan hak-hak yang harus didapatkan atau seharusnya didapatkan oleh pelanggan. Misalnya pelanggan itu berlangganan 100.000. Contohnya seperti ini. Ada pelanggan berlangganan 100.000 dengan perolehan bandwidth itu up to 1 Mbps. Nah, kita tidak bisa menjelaskan atau menerangkan ya itu up to 1 Mbps itu dapat realnya berapa, karena itu sharing ya. Jadi jaringan itu di-sharing. Intinya pelanggan itu harus mendapatkan hak atau bandwidth sesuai dengan langganannya. Misalnya up to 1 Mbps, minimal 700 kbps, syukur-syukur bisa mencapai 1 Mbps. Itu sudah sesuai hak yang harus diterima oleh pelanggan. Kemudian bila terjadi gangguan, kita harus komunikatif ya. Harus komunikatif dengan pelanggan. Bila ada gangguan, kita selalu memberi informasi kepada pelanggan. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 adalah pelayanan yang maksimal. Ya pasti, pelayanan yang maksimal itu berkaitan dengan bandwidth tadi ya. Bila bandwidthnya up to 1 Mbps ya paling tidak mendekati lah, namanya juga up to, sampai dengan 1 Mbps. Jadi kita harus berusaha agar klien itu atau pelanggan itu bisa mendapatkan bandwidth sesuai dengan nilai langganan yang telah disepakati. Misalnya ada klien yang berlangganan 1 Mbps, dia komplain, kenapa ini masih lelet? Terus kita cek pada trafiknya, itu trafik penuh, di kiosnya penuh atau full di 1 Mbps. Nah kalau seperti itu kita harus memahami kebutuhan klien itu seperti apa. Misalnya 1 Mbps nggak cukup ya kasih 2 Mbps dengan harga yang sesuai ya. Ya beda tempat beda harga ya. Kalau di tempat saya misalnya 1 Mbps masih 100.000, tapi kalau di tempat lain misalnya 100.000 dapat 2 Mbps atau 100.000 dapat 3 Mbps. Ya itu tergantung masing-masing lokasi dan umumnya kalau orang Jawa bilang umumnya neng daerah kono ki regane piro. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Yang nomor 3, kita harus menjaga link dari server ke klien itu selalu bagus. Ya dengan banyak cara ya. Yang pertama kalau menggunakan link wireless, setiap saat kita harus memantau link ke pelanggan itu bagus atau tidak. Kita cek sinyalnya berapa, terus pingnya dapat berapa milisecond, ping antar radio seperti apa. Nah seperti itu contohnya ya. Yang jelas kita harus selalu memantau link ke pelanggan itu bagus atau tidak. Kalau kurang bagus ya diperbaiki agar bandwidth bisa sesuai dengan langganannya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat malam.